Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook dari tulisannya akun yang bernama Red Husen. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Nyupang, Menolak Kematian. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kali ini saya akan mengangkat cerita berdasarkan kisah nyata. Cerita ini saya dengar dari kakak saya sendiri. Kebetulan kakak saya adalah salah satu tetangganya. Mungkin kejadiannya sekitar tahun 2008. Saya akan menulis cerita ini secara detail. Untuk nama, tempat, dan lain-lain akan saya samarkan. Pak Nurman yang hanya bekerja sebagai pemulung rongsokan, ia merasa penghasilan yang didapat tidak mencukupi kebutuhannya. Apalagi saat ini dia sudah mempunyai anak. Makin bertambah saja tanggungan yang ia pikul. Penghasilan yang didapat dalam sehari hanya cukup untuk makan 2 kali saja. Itu pun tidak sampai kenyang. Tapi mau bagaimana lagi? Pak Nurman tidak mempunyai keahlian lain. Walaupun hanya pemulung rongsokan, ia bersyukur masih dapat menafkahi istri dan anaknya. Namun, semakin lama Pak Nurman rasakan rasanya sudah tidak sanggup lagi hidup dalam kemiskinan. Apalagi saat ini anaknya sudah mulai tumbuh dewasa. Dia harus mencari uang kemana lagi untuk biaya hidupnya. Istrinya, Bu Asna, seringkali menyuruh Pak Nurman untuk mencari pekerjaan lain. "Pak, kok hidup kita gini-gini aja ya? Apa Bapak gak ada keinginan untuk cari kerjaan lain? Ibu pengen ngerasain hidup senang, tidak susah seperti ini," ucap Bu Asna. Pak Nurman hanya mengusap dahi, bingung mau menjawab apa. Dirinya sudah susah payah mencari kerjaan, namun tidak ada yang nerimanya. "Sabar ya Bu, Bapak juga lagi berusaha cari kerjaan lain. Kemarin mau ikut kerja proyek, tapi udah full karyawannya," jawab Pak Nurman. "Bapak juga tidak mau Bu hidup susah begini. Bapak juga pengen bahagiakan Ibu," lanjut Pak Nurman. Bu Asna hanya diam. Semenjak menikah dengan Pak Nurman, rasanya hidup Bu Asna semakin sulit. Tapi Bu Asna tidak bisa menyalahkan suaminya. Kemudian Pak Nurman pamit untuk mencari rongsokan. Setelah seharian Pak Nurman mencari rongsokan, akhirnya rongsokan yang ia cari sudah terkumpul banyak. Lalu ia pun menjualnya ke pengepul. "Ini uangnya Pak," ucap sang pengepul yang memberikan uang sebesar Rp20.000. Setelah menerima uang, Pak Nurman pun pulang. Perut Pak Nurman terasa lapar. Sebenarnya Pak Nurman ingin sekali membelanjakan uang tersebut, namun ia ingat anak istrinya di rumah. Sesampainya di rumah, Pak Nurman langsung memberikan uang tersebut kepada istrinya. Lalu ia pergi ke dapur untuk makan sore. Namun, ketika ia membuka tutup saji yang ada di atas meja, ternyata tidak ada apa-apa. Nasi pun tidak ada. Pak Nurman hanya terdiam. Dalam hatinya ia menyesal telah membawa anak dan istrinya menderita. "Maaf Pak, hari ini Ibu tidak masak, beras sudah habis," ucap Bu Asna yang tiba-tiba mengagetkan suaminya. "Aduh Bu, bikin kaget saja. Tidak apa-apa Bu, Bapak sudah makan tadi di luar," ucap Pak Nurman sambil memegangi perutnya yang keroncongan. "Rangga sudah makan Bu?" tanya Pak Nurman. "Ini mau beli makan buat Rangga," jawab Bu Asna. Kemudian Bu Asna pergi ke warung untuk membeli beras dan telur serta bumbu dapur lainnya. Malamnya Pak Nurman langsung tidur, mungkin karena ngantuk atau kecapean, padahal malam belum terlalu larut. Sementara Bu Asna, ia masih memasak di dapur untuk makan malam bersama anak dan suaminya.
Setelah masakan siap dihidangkan, Bu Asna segera membangunkan suaminya. "Pak, bangun, ayo makan dulu," ucap Bu Asna. Namun Pak Nurman tidak juga bangun. Sepertinya memang benar-benar kecapean. Lalu Bu Asna mengajak anaknya untuk makan dan menyisakan masakan untuk suaminya. Selesai makan, Bu Asna masih terjaga. Ia duduk di samping suaminya. Melihat suaminya yang tidur begitu pulas, Bu Asna hanya mengusap-ngusap kening suaminya. Tidak lama kemudian, Bu Asna merasakan kantuk. Hingga akhirnya ia tertidur di dada suaminya. Kehidupan rumah tangga mereka memang sangat memprihatinkan. Rumah yang mereka tempati sudah tidak layak. Baju yang mereka pakai bisa dikatakan sudah jelek atau tambalan. Dalam tidurnya, Pak Nurman mendengar suara yang teriak memanggilnya. Namun tidak ada orang. Ia melihat hanya ada istrinya sendiri. Tiba-tiba suara itu terdengar kembali. Rupanya dari arah belakang sudah ada yang berdiri. Sontak Pak Nurman kaget. Pak Nurman tidak mengenali orang itu. Bahkan Pak Nurman sendiri tidak pernah melihatnya. Yang membuat Pak Nurman heran ketika ia melihat anaknya Rangga sudah bersama orang itu. "Rangga, bukannya kamu tadi sudah tidur?" tanya Pak Nurman. Namun Rangga tidak menjawab. Tatapan Rangga kosong. Pak Nurman merasa aneh terhadap sikap anaknya. Tidak biasanya Rangga seperti itu. Rangga anak yang ceria. "Rangga, kamu dengar ayah tidak?" tanyanya sekali lagi. Tetap saja Rangga tidak memberi jawaban. Tatapannya masih kosong. Tiba-tiba orang itu mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya. Pak Nurman hanya berdiri. Ia tidak mengerti apa yang hendak dilakukan orang itu kepada anaknya. "Kamu ingin kaya kan?" tanyanya kepada Pak Nurman. "Apa maksudnya?" Pak Nurman balik bertanya. "Kamu ingin kaya tidak?" tanya orang tersebut dengan pertanyaan yang sama. Pak Nurman kemudian diam. Ia masih memikirkan maksud dari ingin kaya. Tanpa perintah, Pak Nurman langsung menjawab, "Ya, saya ingin kaya." Dengan sekejap orang tersebut langsung menusukkan pisau tepat di leher Rangga. Sontak Pak Nurman langsung menjerit histeris. "Rangga, Rangga, Rangga!" Pak Nurman terus meneriakkan nama anaknya. Bu Asna yang sedang tertidur mendengar suaminya berteriak. Ia langsung terbangun. "Pak, Bapak, bangun! Bapak kenapa?" tanya Bu Asna sekaligus membangunkan suaminya. Sontak Pak Nurman langsung terbangun. Badannya basah penuh keringat, nafasnya ngos-ngosan. Terlihat dari wajah Pak Nurman yang begitu panik. "Rangga, Bu, Rangga mana, Bu?" tanya Pak Nurman dengan nafas terengah-engah. "Rangga ada di kamar sedang tidur. Bapak kenapa sih?" tanya Bu Asna penasaran. Pak Nurman tidak menjawab pertanyaan istrinya. Ia beranjak menuju tempat tidur Rangga. Dilihatnya Rangga sedang tertidur pulas. Rupanya hanya mimpi, batin Pak Nurman sambil mengelus dada. Kemudian Pak Nurman kembali ke kamarnya. Pak Nurman masih memikirkan tentang mimpinya. Apa maksud dari mimpi tersebut? Batin Pak Nurman bertanya-tanya. Sesampainya di kamar, Pak Nurman hanya melamun. Pikirannya masih membayangkan orang yang ada di mimpinya. "Pak, makan dulu. Udah ibu siapkan waktu bapak tidur tadi," ucap Bu Asna. "Bapak tidak lapar, Bu," jawab Pak Nurman singkat. Kemudian Pak Nurman merebahkan badannya di atas ranjang yang hanya beralaskan tikar. Keesokan paginya Pak Nurman bersiap-siap untuk mencari rongsokan. Sudah pekerjaan setiap hari bagi Pak Nurman. Pak Nurman menggeluti pekerjaan tersebut sudah hampir 3 tahun. Ketika Pak Nurman sedang memungut rongsokan, ia melihat selembar kertas yang terselip. Setelah diambil, ternyata itu adalah uang dengan pecahan 100.000. Tentu Pak Nurman sangat bahagia. Semenjak menikah, dia belum pernah memegang uang sebanyak 100.000. Paling banyak Pak Nurman memegang uang hanya 30.000. Itu pun dari hasil jual rongsokannya. Kemudian uang tersebut ia masukkan ke dalam sakunya. Ia berniat akan membelanjakan uang tersebut sesuai kebutuhannya, dan sisanya akan diberikan kepada istrinya. Menjelang sore Pak Nurman menyudahi pekerjaannya. Ia pun segera menjual hasil rongsokan yang sudah ia kumpulkan. Selepas itu ia pergi belanja, lalu pulang ke rumahnya. Bu Asna
Yang melihat suaminya pulang dengan membawa barang belanjaan yang begitu banyak, tentu ia kaget. Dapat uang dari mana bisa belanja sebanyak itu? "Bapak belanja sebanyak ini, dapat uang dari mana?" tanya Bu Asna yang penasaran. Pak Nurman kemudian menaruh belanjaannya, lalu menghampiri istrinya. "Uang dari hasil rongsokan, Bu. Kebetulan tadi rongsokan yang Bapak kumpulkan lumayan banyak," jawab Pak Nurman. Istrinya tidak menaruh curiga sedikit pun. Ia selalu percaya dengan perkataan suaminya. Selama ini memang suaminya tidak pernah membohongi dirinya. "Sebagian uangnya sudah Bapak belanjakan, dan ini sisanya Ibu simpan ya," lanjut Pak Nurman sekaligus memberikan uang kepada istrinya. Setelah memberi uang kepada istrinya, Pak Nurman segera bergegas untuk membersihkan badannya. Ketika membuka celana, Pak Nurman merogoh sakunya kembali. Takutnya ada uang yang tertinggal di dalam saku celananya. Dan benar saja, ternyata masih ada selembar uang yang tertinggal. Kemudian Pak Nurman mengambil uang yang ada di dalam saku celananya. Kaget ketika Pak Nurman melihat uang itu. Uang tersebut adalah uang pecahan 100.000 yang sudah ia belanjakan tadi. "Aneh, kenapa uang ini kembali lagi?" batin Pak Nurman sambil memegang uang. Pak Nurman memasukkan uangnya kembali ke dalam saku celananya. Ia berniat akan membelanjakannya kembali. Selesai mandi, Pak Nurman segera ganti pakaian, lalu menghampiri istrinya yang sedang memasak. "Rangga kemana, Bu?" tanya Pak Nurman yang dari tadi tidak melihat keberadaan anaknya. "Lagi main di luar sama anak tetangga," jawab Bu Asna. Kemudian Pak Nurman izin pamit untuk keluar sebentar. Istrinya hanya mengiyakan karena sedang sibuk memasak. Pak Nurman segera pergi menuju warung yang tidak jauh dari rumahnya dan membelanjakan uangnya kembali. Ia hanya belanja setengahnya dan sisanya akan disimpan sendiri. "Total semuanya berapa?" tanya Pak Nurman kepada pemilik warung. 25.000 Pak, jawab pemilik warung. Lalu Pak Nurman memberikan uang pecahan 100.000 dan mengambil kembaliannya. Setelah belanja, Pak Nurman bergegas pulang. Sesampainya di rumah, rupanya masakan sudah dihidangkan oleh istrinya. Aroma masakan yang menusuk hidung membuat perut Pak Nurman terasa lapar. "Bu, ayo makan," teriak Pak Nurman. "Bapak makan duluan saja," teriak Bu Asna yang sedang memandikan anaknya. Segera saja Pak Nurman menyantap makanan yang sudah ada di atas meja. Selesai makan, Pak Nurman beranjak keluar rumah untuk menghirup udara di sore hari. Iseng Pak Nurman merogoh sakunya kembali untuk menghitung sisa uang yang sudah dibelanjakan. Dan benar saja, uang pecahan 100.000 itu kembali lagi kepada dirinya dengan total 175.000. Malam telah tiba. Pak Nurman hanya duduk-duduk di luar rumah. Ia masih memikirkan uang yang ditemukannya tadi pagi. Kemudian Pak Nurman mengambil uangnya di dalam saku. Setelah diperhatikan, memang tidak ada yang aneh dengan uang tersebut. Dan kelihatannya memang asli. Yang membuat Pak Nurman merasa penasaran, kenapa uangnya selalu kembali kepada dirinya, padahal ia sudah membelanjakannya 2 kali. Pak Nurman merasa khawatir. Jika ia membelanjakannya, kemungkinan uang itu akan kembali dan akan merugikan pemilik warung. Maka Pak Nurman membuang uang tersebut tidak jauh dari rumahnya. Setelah membuangnya, ia pun kembali duduk di luar rumah. Pikirannya masih terus memikirkan uang tersebut. Tidak terasa malam semakin larut. Pak Nurman segera beranjak masuk. Ia pun langsung merebahkan badan, berniat hendak tidur. Ketika memejamkan mata, Pak Nurman melihat seperti ada sosok di langit-langit rumah. Ia pun membuka matanya kembali, namun tidak ada apapun. Tiba-tiba perasaan Pak Nurman jadi merinding, seolah-olah ada sosok yang menemani dirinya. "Ah, cuma perasaan saja mungkin," batin Pak Nurman. Ia pun memejamkan matanya kembali. Namun semakin Pak Nurman rasakan, rasanya semakin merinding, membuat Pak Nurman tidak bisa tidur. Lalu Pak Nurman beranjak dari tempat tidurnya, berniat ingin membasuh wajah. Ketika Pak Nurman sedang melangkah ke arah dapur, dia benar-benar merasakan dari arah belakang seperti ada yang mengikuti.
Ketika ia menoleh ke belakang, tidak ada siapapun. Yang ada hanya kegelapan. Sesampainya di dapur, Pak Nurman langsung terperajat ketika ia melihat anaknya Rangga tengah berdiri menatap ke arah dirinya. "Loh dek, kenapa belum tidur? Ngapain malam-malam berada di dapur?" tanya Pak Nurman. Rangga tidak memberi jawaban. Ia hanya terdiam mematung, tatapan matanya kosong. Dalam diri Pak Nurman tidak ada kecurigaan. Ia pun melewati Rangga begitu saja. Pak Nurman segera membasuh wajahnya. Setelah selesai membasuh wajah dan hendak membawa Rangga ke kamarnya, ternyata Rangga sudah tidak ada. Aneh, kemana Rangga? Perasaan tadi masih berdiri di sini. Masa sudah pergi ke kamar? Kok tidak terdengar langkah kakinya? Batin Pak Nurman bertanya-tanya. Pak Nurman segera menuju kamar Rangga dan ia melihat Rangga sedang tertidur lelap. Hal itu membuat Pak Nurman semakin kebingungan. Lalu Pak Nurman kembali ke kamarnya. Pikirannya masih membayangkan apa yang baru saja dilihatnya tadi. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 01.25 dini hari. Mata Pak Nurman masih terjaga, tidak merasakan kantuk sedikit pun. Tiba-tiba dari arah luar terdengar suara orang yang mendengus. Sangat jelas terdengar di telinga Pak Nurman. Penasaran, Pak Nurman beranjak dari tempat tidurnya. Ia ingin memastikan siapa yang berada di luar. Secara perlahan Pak Nurman membuka pintu. Dan benar saja, tidak jauh dari dalam rumah, Pak Nurman melihat sosok mengerikan yang membelakangi dirinya. Sosok yang Pak Nurman lihat seperti sedang memakan sesuatu. Pak Nurman segera menutup pintunya kembali dan langsung pergi ke kamar. Dari dalam kamar, badan Pak Nurman terasa menggigil. Ia ingin membangunkan istrinya, namun tidak tega. Dengan perasaan yang tidak karuan, Pak Nurman memaksa memejamkan matanya. Wajahnya ia tutup dengan kedua tangannya. Tepat jam 2, Pak Nurman baru bisa tidur. Di dalam tidurnya, Pak Nurman bermimpi. Mimpi yang sama pada mimpi sebelumnya. Sontak Pak Nurman langsung menjerit ketika ia bangun dengan nafas terengah-engah. Ternyata hari sudah hampir siang. Ada apa ini? Mimpi yang sama terus berulang, batin Pak Nurman. Pak Nurman segera mengambil handuk dan bergegas mandi. Ia melihat istrinya sedang memasak, sementara anaknya masih tertidur pulas. Selesai mandi, Pak Nurman bersiap-siap untuk mencari rongsokan. Ketika Pak Nurman menoleh ke arah ranjang, ia melihat uang 100.000 sudah tergeletak. Kemudian Pak Nurman mengambil uang tersebut. Setelah diperhatikan, uang tersebut sama persis dengan uang yang ia temukan pagi lalu. Masa iya sih uang ini kembali lagi? Padahal semalam udah saya buang, batin Pak Nurman yang masih memperhatikan uang tersebut. Pak Nurman masih tidak percaya. Sudah ketiga kalinya uang itu kembali kepada Pak Nurman. Pak Nurman hanya berdiam diri sambil memegang uang tersebut. Tiba-tiba ia dikagetkan oleh teriakan istrinya. "Pak, sarapan dulu," teriak Bu Asna dari dapur. Pak Nurman segera memasukkan uangnya ke dalam saku. Ia tidak mau istrinya tahu akan hal ini, dan ia tidak akan memberitahu kepada istrinya. Ia takut istrinya curiga. "Iya Bu, sebentar," teriak Pak Nurman dari dalam kamar. Lalu Pak Nurman menghampiri istrinya di dapur. Di atas meja, hidangan makanan sudah tersaji. Pak Nurman segera mengambil piring dan siap menyantap makanan di atas meja. Sementara Bu Asna, ia membangunkan anaknya, kemudian memandikannya. Selesai sarapan, Pak Nurman siap-siap berangkat mencari rongsokan. Ia pun pamit kepada istrinya. Ketika sedang mencari rongsokan, dari kejauhan, Pak Nurman melihat seorang kakek-kakek yang tengah berdiri. Sepertinya kakek tersebut memang sengaja menunggu Pak Nurman. Penasaran, Pak Nurman pun menghampiri dan menyapa kakek tersebut. "Maaf kek, sepertinya saya baru melihat kakek di sini. Kakek sedang menunggu siapa?" sapa Pak Nurman. Kakek itu hanya diam saja. Wajahnya datar, pandangannya mengarah ke depan. Melihat ekspresinya membuat Pak Nurman semakin penasaran. "Halo, kakek, kakek dengar suara saya tidak?" tanya Pak Nurman. Tiba-tiba, "Bakar dan musnahkan," ucap kakek.
Setelah mengucapkan kalimat itu, kakek tersebut pergi meninggalkan Pak Nurman. Pak Nurman sendiri bingung apa maksud ucapan kakek tadi, bakar dan musnahkan. Pak Nurman ingat akan uang yang ia temukan tadi pagi di atas ranjang. Mungkin saja maksud kakek tadi menyuruh Pak Nurman untuk membakar uang tersebut. Tapi Pak Nurman tidak berpikir jauh ke situ. Ah, sudahlah, lagi pula saya tidak kenal sama kakek itu, batin Pak Nurman. Hari sudah menjelang sore, kemudian Pak Nurman melanjutkan pekerjaannya. Satu persatu barang bekas sudah ia kumpulkan. Setelah dirasa cukup banyak, ia pun menjualnya. Seperti biasa, Pak Nurman hanya menerima uang sebesar kurang lebih 35.000. Pak Nurman bergegas pulang. Sebelum sampai ke rumah, Pak Nurman membelanjakan uangnya terlebih dahulu untuk kebutuhan dapur. Tapi uang 100.000 tidak ikut dibelanjakan. Pak Nurman masih merasa ragu. Sesampainya di rumah, Pak Nurman tidak langsung masuk. Ia hanya duduk di halaman rumah untuk melepas lelah. Bu Asna yang melihat suaminya duduk di luar rumah, ia pun segera menghampiri. "Loh Pak, kenapa tidak masuk? Kok malah duduk di luar?" tanya Bu Asna. Pak Nurman hanya diam. Tangannya masih memegang belanjaan, kemudian memberikan belanjaannya kepada istrinya. "Lagi mengeringkan keringat dulu Bu. Oh ya, ini Bapak beli sayuran dan bumbu dapur lainnya," ucap Pak Nurman. "Masuk dulu Ki Pak, sudah sore, cepat mandi," lanjut Bu Asna. Pak Nurman menuruti perintah istrinya. Ia segera masuk, lalu mengambil handuk dan langsung mandi. Selesai mandi seperti biasa, Pak Nurman hanya duduk-duduk di luar rumah sambil menunggu masakan siap dihidangkan oleh istrinya. Dan benar saja, tidak lama kemudian terdengar suara istrinya memanggil. "Pak, makan dulu," teriak istrinya dari dapur. Pak Nurman segera masuk ke dalam dan langsung menuju dapur. Ia pun segera makan, karena memang dari tadi perutnya menahan lapar. Selesai makan, Pak Nurman langsung masuk ke dalam kamar. Matanya terasa ngantuk, mungkin karena kemarin malam ia kurang tidur. Sesampainya di kamar, Pak Nurman merebahkan badannya. Tidak berapa lama Pak Nurman melihat anaknya yang sedang asik bermain. Pak Nurman segera menghampirinya, lalu mengajak anaknya ke suatu tempat. Rangga yang tidak mengerti mau diajak kemana, ia pun mengikuti ajakan ayahnya. Kedua mata Rangga ditutup kain, lalu Pak Nurman menuntunnya secara perlahan. Sesampainya di tempat yang dituju, Pak Nurman menghentikan langkahnya. Rangga yang penasaran, ia pun bertanya kepada ayahnya. "Apa sudah sampai ayah?" tanya Rangga dengan mata yang masih tertutup. "Sudah nak," jawab Pak Nurman. Kemudian Pak Nurman menuntun Rangga naik ke atas meja. "Kamu berbaring di atas meja ini ya nak," lanjut Pak Nurman. "Baik ya," ucap Rangga dengan polos. Lalu Pak Nurman mengambil sebilah pisau yang sudah diasah. "Kamu diam ya, nurut sama ayah," ucap Pak Nurman. "Iya ayah, memang ayah mau ngapain ngajak Rangga ke sini? Terus kenapa mata Rangga ditutup?" tanya Rangga. Pak Nurman tidak menjawab pertanyaan dari anaknya. Di tangan Pak Nurman sudah terdapat sebilah pisau. Secara perlahan, Pak Nurman mengelilingi anaknya yang sedang berbaring. Tiba-tiba, Pak Nurman langsung memotong jempol kaki anaknya. Sontak Rangga langsung teriak kesakitan. Secara bersamaan, Pak Nurman menancapkan pisau tepat di tenggorokan anaknya. Setelah dipastikan anaknya mati, kemudian Pak Nurman memakan kedua jempol kaki anaknya. Bukan hanya itu, Pak Nurman juga mencongkel kedua bola mata anaknya, lalu memakannya sekaligus. Tapi secara tiba-tiba, perut Pak Nurman merasa mual. Pak Nurman kemudian memuntahkan isi dalam perutnya. Tiba-tiba, jempol kaki anaknya yang sudah masuk ke dalam perut menyangkut di tenggorokan Pak Nurman. Meski tersedak dan merasa kesakitan, Pak Nurman terus memuntahkan sambil memegang lehernya. Namun jempol kaki anaknya tidak mau keluar. Kemudian Pak Nurman mengambil pisau, lalu menusuk tenggorokannya sendiri. Sontak Pak Nurman berteriak sakitan. "Ah!" Pak Nurman langsung terbangun dari tidurnya. Ia memegangi lehernya. Rupanya itu hanyalah mimpi. Dengan nafas terengah-engah, kemudian Pak Nurman beranjak dari tempat tidurnya dan memeriksa ke kamar anaknya. Ia melihat anaknya sedang tertidur pulas.
Rasanya mimpi tadi seolah-olah nyata. Sudah ketiga kali Pak Nurman mengalami mimpi yang sama. Namun pada mimpi yang ketiga, tangan Pak Nurman sendiri yang membunuh anaknya. Setelah memeriksa anaknya, Pak Nurman kembali ke dalam kamar. Ia melihat istrinya juga sudah tertidur. Ada yang aneh dengan istrinya. Ketika Pak Nurman teriak, kenapa istrinya tidak bangun? Hal itu menjadi pertanyaan bagi Pak Nurman sendiri. Pak Nurman melirik jam dinding. Waktu sudah menunjukkan pukul 02.45 dini hari. Pak Nurman memutuskan untuk berjaga sampai pagi. Ia tidak ingin mengalami mimpi yang sama. Meski matanya masih terasa ngantuk, tapi ia paksakan untuk tetap berjaga. Semakin lama rasanya mata Pak Nurman tidak kuat lagi menahan kantuk, dan ia pun tertidur pulas. Menjelang pagi, Bu Asna sudah bangun lebih dulu. Ia melihat suaminya masih terlelap. Segera Bu Asna beranjak dari tempat tidurnya dan bergegas menuju dapur. Ketika hendak memasak, akan tetapi persediaan beras sudah habis. Bu Asna berniat membangunkan suaminya, namun ia urungkan. Untungnya uang pemberian dari suaminya masih tersisa. Segera Bu Asna pergi ke warung untuk membeli beras. Dengan uang yang pas-pasan, Bu Asna mengatur perbelanjaannya. Yang terpenting pagi ini bisa sarapan. Selesai belanja, Bu Asna buru-buru pulang. Ia khawatir suaminya sudah bangun, sementara dirinya belum masak apapun. Sesampainya di rumah, Bu Asna segera memasak. Setelah selesai, Bu Asna langsung menghidangkannya di atas meja. Waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 pagi. Pak Nurman belum juga bangun. Kemudian Bu Asna masuk ke dalam kamar dan membangunkan suaminya. Mendengar suara istrinya, Pak Nurman segera bangun. Ia pun bergegas membasuh wajahnya dan langsung sarapan ditemani oleh istrinya. Selesai sarapan, mereka berdua berbincang-bincang terlebih dahulu. Awalnya Bu Asna sendiri yang membuka obrolan. "Sudah dapat kerjaan lain belum, Pak?" tanya Bu Asna. "Belum, Bu," jawab Pak Nurman singkat. "Belum dapat pekerjaan atau Bapak tidak mencari pekerjaan?" tanya Bu Asna. Sepertinya Bu Asna sudah tidak kuat hidup dalam kemiskinan. Mendengar pertanyaan dari istrinya membuat Pak Nurman emosi. Untungnya Pak Nurman masih bisa menahan amarah. "Maksud Ibu gimana? Ibu dengar ya, setiap hari Bapak sudah berusaha mencari pekerjaan, tapi belum ada yang mau menerima Bapak. Bapak harus mencari kemana lagi? Ibu sabar dulu," tanya Pak Nurman, sekaligus memberi penjelasan kepada istrinya. Akan tetapi Bu Asna tidak mau mendengar penjelasan dari suaminya. Ia pun melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang semakin menyulut emosi suaminya. "Sabar, mau sampai kapan? Ibu malu, Pak. Setiap keluar rumah selalu jadi bahan omongan tetangga. Udah hidup miskin, punya suami hanya seorang pemulung rongsokan. Mau sampai kapan hidup?" Belum selesai Bu Asna bicara. "Diam, sudah cukup, Bu. Dengan Ibu berbicara seperti itu, sama halnya Ibu menghina Bapak," bentak Pak Nurman sambil menggebrak meja makan. "Baik, jika kekayaan membuat Ibu bahagia, Bapak akan menuruti apa yang Ibu inginkan," lanjut Pak Nurman. Kemudian Pak Nurman pergi meninggalkan Bu Asna sendirian. Apa yang sudah diucapkan oleh istrinya membuat Pak Nurman sakit hati. Pak Nurman merasa bahwa dirinya hanyalah kepala keluarga yang tidak berguna, hanya bisa membawa kesengsaraan bagi anak istrinya. Pak Nurman pergi entah kemana. Yang jelas hari ini dia tidak mengumpulkan barang bekas. Sementara Bu Asna hanya berdiam diri di dapur. Ia tidak merasa bersalah dengan ucapannya. Tidak ada juga rasa penyesalan dalam dirinya. Menjelang sore, Pak Nurman belum pulang ke rumah. Bu Asna menyangka bahwa suaminya sedang sibuk mengumpulkan barang bekas. Namun hingga malam, Pak Nurman belum juga pulang. Bu Asna mulai merasa khawatir. Kemudian Bu Asna menunggunya di luar rumah hingga tengah malam. Tidak ada tanda-tanda kedatangan Pak Nurman. Jelas hal itu membuat Bu Asna gelisah. Ia khawatir terjadi sesuatu kepada suaminya. Waktu sudah menunjukkan pukul 01 dini hari. Namun Pak Nurman belum juga pulang. Bu Asna kemudian masuk ke dalam. Ia menunggu di ruang depan. Matanya sudah mulai mengantuk. Tidak terasa ia pun tertidur.
Menjelang pagi, Bu Asna sudah terbangun dari tidurnya. Ia pun segera membasuh wajahnya, lalu masuk ke kamar untuk membangunkan suaminya. "Pak, bangun, sudah pagi," ucap Bu Asna. Bu Asna baru menyadari bahwa suaminya tidak ada. Dari kemarin hingga saat ini, Pak Nurman belum pulang. Bu Asna hanya duduk termenung, bingung apa yang harus ia perbuat. Tiba-tiba Bu Asna dikagetkan oleh suara anaknya yang menangis. Ia pun segera bergegas ke kamar anaknya. "Duh, kesayangan mama sudah bangun," ucap Bu Asna. Kemudian Bu Asna membawa anaknya ke sumur dan memandikannya. Pagi ini Bu Asna tidak memasak karena persediaan beras sudah habis. Bu Asna hanya memberi makan anaknya dari sisa makanan kemarin. "Seandainya bapakmu ada di rumah, mungkin tidak akan kelaparan seperti ini," ucap Bu Asna kepada anaknya. Bu Asna mulai menyadari kesalahannya, terlebih-lebih ketika ia mengingat perlakuannya yang selalu menuntut Pak Nurman. Tiba-tiba dari luar terdengar suara ketukan pintu. Bu Asna segera membuka pintu. Rupanya itu adalah tetangganya. Ibu, saya kira siapa? Mari masuk dulu, Bu," ucap Bu Asna. "Tidak usah, Bu, di sini saja. Oh ya, ini ada sedikit sembako. Mudah-mudahan cukup ya, Bu," ucap tetangganya yang kemudian memberikan sembako kepada Bu Asna. Setelah memberikan sembako, ia pun langsung pulang. Hari keberuntungan bagi Bu Asna. Di saat sedang kesulitan, ada saja rezeki yang tidak disangka-sangka. Bu Asna segera memasak. Ia khawatir anaknya belum merasa kenyang. Bu Asna juga sebenarnya sudah merasa lapar sejak tadi pagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.